Teman sebangku Onju melihat ada bekas gigitan di tangan Patkan dan menunjukkannya ke Omju. Omju mengkonfirmasi ke Patkan dan membuat semua terdiam. Patkan gak mau mengakui kalau ia terkena gigit dan menutupinya pakai lengan jaketnya. Isak, teman sebangku Onju, merasa takut dan menyuruh Patkan untuk pergi. Tapi Patkan tidak mau. Akhirnya Patkan berubah menjadi zombie dan menyerang Isak. Akhirnya Chongsang menahan memakai bangku setelah sebelumnya Patkan sempat menggigit Minji. Minji ketakutan karena tidak mau mati. Setelah beberapa saat, ia juga berubah dan menyerang. Daesu mengangkatnya dan memintanya untuk sadar. Nayong dan Songyung menyingkirkan meja yang menghalangi pintu dan berencana untuk keluar. Mereka mengeluarkan semua yang ada di kelas. Di luar malah sangat mencekam. Mereka berlari ke sana kemari menghindari para zombie. Mendorong mereka memakai jendela. Soyung menyuruh Chongsang untuk pergi ke lab science. Daesu menarik pintu dan mendorong mereka. Mereka ada di luar lab science tapi pintu terkunci. Onju melihat alat pemadam kebakaran dan menyuruh anak laki-laki untuk mendorong lebih jauh. Ia lalu mengambil alat pemadam kebakaran dan merusak kunci tersebut. Akhirnya pintu terbuka dan mereka semua masuk. Dikira sudah aman, malah sebaliknya. Jendela yang terbuka, jadi ada zombie yang masuk. Chongsang menyuruh mereka untuk menahan pakai meja. Nayong menyuruh Onju untuk menelpon bantuan lagi. Ponselnya sudah tidak ada dan sudah hilang. Nayong marah dan menyalahkan Onju, juga Kyosu yang gak menahan pintu dengan benar sehingga Patkan bisa masuk. Onju baru menyadari kalau Songyung tidak ada. Ia menanyakan ke Chongsang dan Chongsang juga tidak tahu secara ia ada di belakangnya tadi. Banjang melonggak ke jendela melihat kalau ada Soyung di luar. Enji dan Chosu masih di atap. Chosu melihat kalau semua orang berubah, hanya mereka yang tidak berubah. Enji berharap kalau mereka tetap terasingkan. Sama aja kayak neraka. Ia berharap semua orang mati. Di kantin ada 3 anak yang bersembunyi di meja. Anak perempuan yang sama mereka merasa takut sampai menangis. Tapi anak laki-laki mendorongnya sampai menjadi zombie. Sementara itu, di toilet, Mijin malah merokok dengan santainya. Di sebelah ada Halim sama seorang anak laki-laki yang gemuk. Mendadak, Mijin merasa gak enak badan, pusing, dan telinganya berdengung. Mijin langsung keluar dan menarik anak laki-laki itu. Ia ngasih tahu Halim yang ada di dalam kalau mereka sedang menjadi kejar-kejaran dan sekarang Halim adalah pemburunya. Setelah itu, Parksem masuk ke lab science. Tangannya kayaknya terkena gigitan. Ia berusaha untuk menyembuhkannya dengan membersihkan dari noda darah. Di toilet, Minjin menyuruh anak laki-laki itu menahan pintu sementara ia mengambil tongkat pel. Halim mengangkat pintu dan Minjin mendorongnya pakai tongkat pel. Anak laki-laki itu merasa gak enak sama Halim secara Halim sudah menyelamatkannya tadi. Minjin berusaha ngasih tahu ke anak laki-laki itu
kalau sekarang adalah zombie. Ia menyuruh anak itu untuk membuka pintu. Mereka akan membunuh Halim. Di dalam, Halim mendengarnya dan bilang akan membunuh Mijin lebih dulu. Anak laki-laki itu membuka pintu atas perintah Mijin. Selanjutnya, Mijin menusuk mulut Halim dengan tongkat pel yang patah sampai tembus ke belakang kepala. Gak berhasil, Halim masih hidup. Mendadak muncul dan memanah tepat di leher Halim. Dan seketika itu juga Halim meninggal. Setelah memanah Halim, Hari juga memanah Mijin. Mijin meyakinkan kalau ia manusia dan bukan zombie. Hari merasa gak yakin. Mijin datang dan berpikir kalau mereka memang manusia secara zombie gak bisa mengumpat. Part Sam yang ada di ruangan siaran dan memberitahu tentang situasi sekolah. Pak Sam meminta anak-anak untuk bersembunyi di tempat yang aman. Para staf guru, ia minta agar menghubungi polisi, pemadam kebakaran, dan meminta bantuan. Para zombie berusaha untuk mengangkai speaker. Chong-san dan beberapa orang yang selamat terdiam mendengarkan. Anak-anak lain yang bertahan di atas rak meja buku di perpustakaan dan kepala sekolah malah sembunyi di bawah meja sambil menyantap roti. Pak Sam berharap mereka bisa ketemu lagi setelah keadaan membaik. Para tim penyelamat tiba, termasuk ayah Onju. Sesaat mereka terdiam mendengar suara di dalam sekolah. Selain itu, ada burung gagak hinggap di atas mereka. Tapi karena menjalankan tugas, mereka pun gak bisa berhenti dan masuk tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Onju terdiam di dekat jendela. Isuk ngasih tahu Chom-san kalau Onju menyatakan perasaannya ke Sol-yu. Makanya dia terpukul banget. Ia meminta Chom-san untuk menghiburnya. Ia sudah berusaha untuk menghibur Onju tapi gak berhasil. Chom-san gak mau. Onju suka sama siapa nggak ada hubungannya dengan dirinya. Mendadak, Onju merasa kalau tangan Isuk dingin. Keduanya merasa takut. Ternyata Isuk tergigit kakinya. Yang lain merasa takut dan mereka takut Isuk menjadi zombie. Isuk sendiri merasa takut. Ia merasa kalau pemandangannya berubah. Ia juga mengalami pendarahan di hidung. Meski begitu, ia masih berkomunikasi dengan Onju dan mengkonfirmasi kalau ia tidak berubah. Onju juga nggak merasa takut. Ia bahkan menggenggam tangan Isak. Chom-san menarik Onju agar menjauh dari Isak. Perlahan Isak berubah dan menyerang Chom-san. Chom-san berhasil menghindar dan membuat Isak melompat dari jendela. Namun, Onju meraih tangan Isak dengan sekuat tenaga menahannya. Nayong melempar kursi ke dekat kaki Chom-san. Chom-san mengambilnya dan menggunakannya untuk menghantam Isak agar tangannya terlepas dari Onju. Onju mengingat kebersamaannya sama Isak. Semua sangat berbekas di hatinya. Sehingga saat akhirnya Isak terlepas dari genggamannya, ia hanya bisa terdiam dengan penuh penyesalan. Soyung yang terpisah dari yang lain sembunyi dan berusaha pergi dari sana.